Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir dikenal sebagai salah satu nabi utusan Allah yang diceritakan dalam berbagai ayat Al-Quran maupun hadis sahih. Keberadaan Nabi Khidir hingga kini pun masih menjadi misteri. Kendati demikian, banyak muslim yang mempercayai bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga sekarang. Khidir dijelaskan melalui surat Al-Kahfi ayat 60-82. Diceritakan bertemu dengan Nabi Musa dan memulai perjalanan hidup yang penuh pelajaran. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa berdiri di depan kumpulan orang Bani Israel dan kemudian ia ditanya, "Siapakah orang yang paling berilmu?" Lalu Musa menjawab, "Aku." Kemudian turunlah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan, dan dia lebih berilmu daripada kamu." Kontroversi seputar Nabi Khidir telah menjadi topik perdebatan yang menarik dalam berbagai budaya dan tradisi agama di seluruh dunia. Kisah tentang Nabi Khidir yang seringkali disebut sebagai nabi yang hidup abadi menarik perhatian banyak orang karena misteri dan tanda tanya yang mengelilinginya dalam agama Islam. Nabi Khidir dianggap sebagai salah satu nabi yang hidup abadi, yang mendapat kebijaksanaan dan pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya yang sering dikaitkan dengan pertemuan dan pelajaran yang diberikannya kepada Nabi Musa membuatnya menjadi subjek banyak interpretasi dan spekulasi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi sejarah dan kontroversi yang mengelilingi Nabi Khidir supaya kita dapat lebih memahami peran dan arti penting dari tokoh ini dalam warisan agama Islam. Para ulama berbeda pendapat tentang Nabi Khidir dalam hal nama, nasab, kenabian, dan kehidupannya. Hingga sekarang, Imam Al-Hafiz Ibnu As-Sakir berkata, ada yang berpendapat bahwa Nabi Khidir yang dimaksud adalah Khidir bin Adam alaihissalam. Imam Abu Hatim Sahal bin Muhammad bin Utsman As-Syajani, beliau berkata, "Aku mendengar dari guru-guru kami, di antaranya adalah Abu Ubaidah, dan yang lainnya berkata, anak keturunan Nabi Adam yang paling panjang umurnya adalah Khidir alaihissalam, yang nama lengkapnya adalah Hidron bin Qabil bin Adam alaihissalam." Imam Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menemui ajalnya, beliau memberitahu kepada anak-anaknya bahwa akan datang banjir besar dan angin topan yang melanda umat manusia. Nabi Adam berpesan kepada anaknya bahwa jika hal itu terjadi, hendaklah mereka membawa jasadnya bersama mereka di dalam kapal dan menempatkannya kembali di tempat pemakaman yang telah ditentukan kepada mereka. Ketika kapal berlabuh di daratan, Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada anak-anaknya agar pergi membawa jasad Nabi Adam lalu menguburkannya di suatu tempat sesuai wasiat Nabi Adam sebelum wafatnya. Mereka berkata, "Sesungguhnya di daratan tidak ada seorang manusia pun kecuali hanya binatang buas." Meskipun begitu, Nabi Nuh tetap bermotivasi dan memberi semangat kepada mereka untuk melaksanakan wasiat Nabi Adam. Selanjutnya, Imam Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya Nabi Adam mendoakan panjang umur bagi siapa saja yang mengiringi dan menguburkan jenazahnya Nabi Khidir lalu melaksanakan wasiat Nabi Adam." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Adam dan memperkenankan Nabi Khidir yang menguburkan jenazah Nabi Adam menjadi panjang umurnya, dan ia akan hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qutaibah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Ma'arif dari Wahab bin Munabi bahwa Nabi Khidir yang sebenarnya adalah Balya. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Balya bin Mulkan bin Falir bin Abir
bin Salir bin Asyafahsyad bin Sa bin Nuh alaihissalam. Ada ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir adalah putra Fir'aun, ayah angkat Nabi Musa alaihissalam. Namun, pendapat ini dianggap gharib atau aneh. Awal kisahnya menceritakan bahwa Khidir adalah salah satu orang terhormat dari kalangan Bani Israel. Beliau menyukai dunia kerahiban. Suatu ketika, beliau menemui seorang rahim di tempat ibadah yang mengajarkan Islam kepadanya. Setelah Khidir dewasa, lalu beliau dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang wanita. Beliau mengajari istrinya tentang Islam dan berpesan agar istrinya tidak memberitahukan apa yang diajarkannya itu kepada orang lain. Namun, Khidir adalah orang yang tidak berhasrat kepada wanita, sehingga ia tidak mempunyai seorang anak. Karena itu, Khidir menceraikan istrinya. Nabi Khidir kemudian pergi hingga sampai ke suatu pulau yang terletak di tengah lautan. Khidir berpapasan dengan dua laki-laki pencari kayu dan kedua laki-laki itu melihatnya. Alhasil, laki-laki yang menyebarluaskan kabar pertemuannya dengan Khidir dibunuh. Dalam versi lain dikisahkan, Imam Al-Hafiz Ibnu As-Sakir meriwayatkan dengan sanad dari As-Sudi, ia mengatakan Khidir dan Ilyas adalah dua bersaudara. Ayah mereka adalah seorang raja. Suatu ketika, Ilyas berkata kepada ayahnya, "Sesungguhnya saudaraku ini tidak ada keinginan untuk menduduki singgasana. Kalau bisa, engkau nikahkan saja ia dengan seorang wanita agar ia mendapatkan seorang anak, dan anak itulah yang nanti akan duduk di singgasana menggantikan ayahnya." Setelah mendengar hal tersebut, ayah mereka segera mencarikan wanita untuk dinikahkan dengan Khidir. Ia pun akhirnya menikah dengan seorang gadis cantik dan berkatalah ia kepada istrinya, "Sebenarnya aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Karena itu aku akan memberikan pilihan. Apakah kamu mau aku ceraikan, ataukah kamu mau tetap tinggal bersamaku beribadah kepada Allah? Namun kamu harus menjaga rahasia itu," ujar Nabi Khidir. Istrinya pun memilih untuk tetap tinggal bersama Khidir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah setahun berumah tangga, Raja Ilyas ayah Khidir memanggil istri Khidir dan bertanya, "Sesungguhnya kamu ini adalah wanita yang masih muda dan anakku pun masih muda. Namun kenapa kalian juga tidak memiliki anak?" Istri Nabi Khidir pun menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka kami akan memiliki anak. Namun jika tidak, maka sampai kapanpun kami tidak memilikinya." Mendengar jawaban tersebut, Raja langsung memanggil Khidir dan memintanya untuk menceraikan sang istri. Khidir pun menceraikannya. Setelah itu, Raja kembali mencarikan wanita lain yang sudah menjanda dan memiliki anak untuk dinikahkan dengan Khidir. Saat mereka sudah menikah, Khidir menyampaikan pertanyaan yang sama seperti pada istri pertamanya. Wanita itu pun tetap memilih untuk tinggal bersama Nabi Khidir. Lewat 1 tahun pernikahan, mereka pun tak kunjung memiliki anak. Raja segera memanggil menantunya dan mempertanyakan hal tersebut kepada istri kedua Nabi Khidir ini. Istrinya pun menjawab, "Sesungguhnya anakmu itu tidak membutuhkan wanita dan tidak mau menjamahku." Mendengar jawaban tersebut, Raja segera memanggil Nabi Khidir. Namun Nabi Khidir sudah terlebih dahulu lari dari istana. Ayahnya pun mengutus para ajudannya untuk mengejar Nabi Khidir. Namun usaha mereka sia-sia. Mereka tak mampu untuk menemukan Nabi Khidir. Mengenai hal ini, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir telah membunuh istri keduanya karena ia telah mencoba membongkar rahasianya. Maka ia pun melarikan diri karena perbuatannya itu. Wallahu a'lam bishawab.
Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.